Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Jasman dengan NIM 2004020019, Prodi Perbankan Syariah, kelas PBS 3A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan sistem perbankan syariah. Baiklah, mari kita simak bersama. Yang pertama, awal kelahiran sistem perbankan syariah. Kemunduran peradaban umat Islam dan penjajahan negara-negara barat menyebabkan perkembangan perbankan syariah terhenti selama beberapa abad. Perkembangan perbankan syariah modern muncul kembali pada abad 20 Masehi di beberapa negara pasca kemerdekaan negara-negara Islam. Rintisan pendirian bank syariah sudah dimulai sejak tahun 1940 di Malaysia dan di Pakistan. Tetapi pada saat itu, usaha yang dilakukan kedua negara tersebut belum menemui hasil maksimal. Selanjutnya, pada tahun 1963, berdirilah sebuah bank syariah di kota Midgam di Mesir. Perkembangan bank syariah berikutnya dimulai setelah negara-negara Islam eksportir minyak memperoleh kekayaan yang melimpah. Selain itu, berdirinya perbankan syariah dapat diketahui dari faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya bank syariah di dunia adalah adanya pemahaman neo-revivalis yang mengatakan bahwa bunga bank adalah riba. Melimpahnya kekayaan negara-negara Islam, eksportir minyak di kawasan Teluk Persia dan lainnya, dan para pemimpin negara-negara Islam terpengaruh dengan pemikiran neo-revivalis tentang riba. Perkembangan perbankan syariah di dunia terdapat 3 tahapan, yaitu pada tahap pertama antara tahun 1970 sampai 1975, dan pada tahap kedua pada tahun 1976 sampai 1980, dan pada tahap ketiga atau pada tahap terakhir dari tahun 1983 sampai sekarang. Yang kedua, pembentukan bank-bank syariah. Perbankan syariah di Indonesia dimulai ketika Bank Perkreditan Rakyat Syariah BPRS didirikan di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Harauket di Nangroe Aceh Darussalam yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui serangkaian lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Nah, pada tahun 2005 tercatat jumlah bank umum syariah hanya 304 buah unit usaha, syariah 19 buah, BPRS 92 buah, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 643 buah bank umum syariah, 25 buah unit usaha syariah, dan 133 buah BPRS. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan Bank Muamalat Indonesia melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sebesar pun bantuan dari pemerintah. Dan pada krisis keuangan tahun 2008, Bank Muamalat Indonesia bahkan mampu memperoleh laba sebesar 300 miliar lebih. Yang ketiga, perkembangan bank-bank syariah di berbagai negara. Ekonomi Islam hadir kembali pada masa di mana ekonomi baru sudah mulai berkembang. Kemunculan ekonomi Islam tentu diikuti juga oleh munculnya perbankan Islam. Menurut Khursyid Ahmad yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Islam, ada 4 tahapan perkembangan dalam wacana pemikiran ekonomi Islam, yaitu pada tahapan pertama dimulai ketika sebagian ulama yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi, mereka berpendapat bahwa bunga bank itu haram
dan kaum muslimin harus meninggalkan hubungan apapun dengan perbankan konvensional. Masa ini dimulai kira-kira pada pertengahan dekade 1930-an dan mengalami puncak kemajuannya pada akhir dekade 1950-an dan awal dekade 1960-an. Selanjutnya, pada tahapan kedua, pada akhir dasawarsa 1960-an. Pada tahapan ini, para ekonom muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka, mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan riba atau bunga dan mengajukan alternatif perbankan yang tidak berbasis bunga. Nah, pada tahapan ketiga sendiri ditandai dengan upaya-upaya konkret untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-riba, baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintah. Pada tahapan ini sudah mulai didirikan bank-bank Islam dan lembaga investasi berbasis non-riba. Bank Islam yang pertama kali didirikan adalah Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia. Pada tahapan terakhir atau tahapan keempat ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan sofistikatif untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam, terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat. Keuangan Islam telah membuat terobosan signifikan dalam lingkungan global dengan memfasilitasi diversifikasi risiko dan berkontribusi dalam stabilitas keuangan global. Kini, keuangan Islam telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan internasional di beberapa negara termasuk Indonesia dan Malaysia. Pada saat ini, sistem ekonomi Islam dan perbankan syariah sudah banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia. Dalam Global Islamic Finance Report 2015 dengan menetapkan 5 kriteria, yaitu advokasi, infrastruktur, human research, engages, dan regulation. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.